Masih ingat nggak sih pelajaran matematika waktu kita sekolah dulu? Pasti pernah denger dong soal deretan angka yang agak-agak unik ini. Namanya bilangan prima. Ada angka 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Dulu guru kita ngajarin kalau angka-angka ini cuma bisa dibagi sama angka 1 dan dirinya sendiri. Terus ujung-ujungnya, ya kita cuma disuruh ngafalin aja kan? Nah, pertanyaan yang paling sering muncul tuh gini. Emang apa sih gunanya ngafalin ginian di kehidupan nyata? Jujur aja, kalau kamu mikir begitu, wah kamu salah besar nih. Ternyata ini tuh bukan sekedar hafalan kosong. Deretan angka ini sebenarnya adalah bahasa rahasia alam semesta. Serius, mulai dari jadi semacam algoritma bertahan hidup buat serangga, jadi benteng super kokoh yang ngelindungin data pribadi kamu di internet, sampai, ya secara teori bisa jadi cara kita buat ngobrol sama peradaban lain di luar angkasa. Gila kan? Jadi, coba deh lempar jauh-jauh dulu buku catatan matematikamu yang lama. Lupakan sejenak memori buruk ujian zaman sekolah. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal bongkar 10 fakta luar biasa yang ngebuktiin kalau bilangan prima itu ibarat kode rahasia dunia yang selama ini ada di depan mata kita. Udah siap ngelihat dunia dari sudut pandang kode yang beda? Yuk, langsung kita mulai? Kita mulai dari fakta pertama, dan ini fondasinya nih. Anggap aja bilangan prima itu kayak balok legonya dunia matematika. Kedengerannya simpel ya, tapi konsep ini bener-bener ngubah cara kita memahami angka loh. Jadi gini, setiap bilangan bulat yang lebih besar dari 1, entah itu angka 12, 99, atau angka dengan jutaan digit sekalipun, itu pasti bisa dipecah jadi perkalian unik dari bilangan-bilangan prima. Ambil contoh angka 12, itu kan selalu bisa dipecah jadi 2, dikali 2, dikali 3. Nggak ada kombinasi prima lain yang bisa ngasilin angka 12 selain itu. Di matematika, ini disebut teorema dasar aritmetika. Idenya sendiri udah dicetusin dari zaman Yunani kuno sama Euclid sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Terus baru benar-benar dibuktikan secara utuh sama Gauss di tahun 1801. Bayangin manusia itu udah sadar dari 2000 tahun lalu kalau bilangan prima itu ibarat atomnya matematika. Tanpa mereka, nggak bakal ada tuh struktur matematika yang kita kenal sekarang. Ini benar-benar hukum alam semestanya angka. Lanjut ke fakta kedua. Di antara semua bilangan prima yang jumlahnya nggak terhingga, ada satu angka yang kelakuannya beda sendiri. Yap, angka 2. Ini satu-satunya bilangan prima yang genap. Coba deh kamu pikirin, semua bilangan genap lainnya kayak 4, 6, 8, itu pasti bisa dibagi dua kan? Otomatis mereka langsung dicoret dari daftar eksklusif bilangan prima. Cuma angka 2 yang lolos dari aturan ini. Dia tuh kayak jadi jembatan antara dunia bilangan genap dan dunia bilangan prima. Saking uniknya, banyak matematikawan yang suka bercanda dan nyebut kalau 2 itu adalah bilangan prima yang paling ganjil. Saking ameh kelakuannya dibanding yang lain yang semuanya ganjil. Dan keunikan ini bukan cuma fakta lucu-lucuan aja, tapi krusial banget buat mecahin berbagai rumus matematika yang super ribet. Nah, fakta ketiga nih, kamu mungkin mikir makin gede angkanya, makin susah dong kita nyari bilangan prima. Emang bener sih. Tapi pertanyaannya, apakah suatu saat bilangan prima ini bakal habis? Jawabannya, nggak akan pernah. Sekali lagi, kita mesti sungkem nih sama Euclid. Logika pembuktiannya tuh cerdas tapi simpel banget. Gini, coba bayangin ada bilangan prima yang paling terakhir. Sebut aja huruf P. Terus, kamu kalikan semua bilangan prima yang ada sampai si P ini, lalu tambahin angka 1. Hasilnya? Kalau angka baru ini kamu bagi sama bilangan prima manapun yang udah ada di daftar, pasti selalu nyisa 1. Artinya apa? Artinya angka baru ini pasti bisa dibagi sama sebuah bilangan prima yang benar-benar baru. Atau, ya angka itu sendiri adalah bilangan prima baru. Logika ini ngebuktiin mutlak kalau nggak akan pernah ada yang namanya bilangan prima terakhir. Tiap kali kamu mikir udah mentok, matematika selalu punya cara buat nyiptain satu lagi. Oke, teori matematikanya cukup ya. Sekarang di fakta keempat, kita bakal lihat gimana angka-angka ini kerja di dunia nyata. Dan ini beneran bikin melongo. Ada serangga namanya sikada atau tonggeret yang ternyata secara nggak sadar pakai bilangan prima buat bertahan hidup. Di Amerika Utara, ada spesies sikada periodik yang ngabisin hampir seluruh hidup mereka sembunyi di bawah tanah. Mereka ini baru muncul ke permukaan bareng-bareng setiap 13 atau 17 tahun sekali. Sadar nggak sama angkanya? 13 dan 17. Dua-duanya bilangan prima. Ini jelas bukan kebetulan belaka. Ini tuh strategi evolusi yang super jenius. Gini ilustrasinya. Bayangin predatornya sikada ini punya siklus meledaknya populasi tiap 2, 4, atau 6 tahun sekali. Kalau sikada muncul tiap 12 tahun, wah, mereka bakal sering banget papasan sama predator yang lagi banyak-banyaknya. Tapi, karena mereka pakai siklus bilangan prima kayak 13 atau 17, siklus mereka jadi susah banget buat sinkron sama predatornya. Kemunculan massal mereka yang tiba-tiba ini juga bikin para predator kewalahan. Serangga-serangga ini yang jelas-jelas nggak pernah ikut kelas matematika, benar-benar manfaatin sifat bilangan prima cuma buat memastikan spesies mereka nggak punah. Luar biasa. Masuk ke fakta kelima, dan ini nyangkut kehidupan kita sehari-hari banget.
Tiap kali kamu check out belanjaan online, ngirim email kerjaan, atau sekedar buka media sosial, tahu nggak sih kalau kamu lagi dilindungin sama bilangan prima? Keamanan di hampir seluruh internet modern tuh bergantung sama sistem yang namanya RSA. Sistem ini memanfaatkan fakta kalau komputer tuh gampang banget disuruh ngalin dua bilangan prima raksasa, tapi bakal ampun-ampunan kalau disuruh nyari kebalikannya. Jadi kalau komputer cuma dikasih hasil perkaliannya dan disuruh nyari dua bilangan prima aslinya, wah, itu hampir mustahil, bahkan buat superkomputer tercepat sekalipun. Gembok matematika satu arah inilah yang ngamanin semua data sensitif kita di dunia digital. Di fakta ke-6 ada sebuah misteri manis yang menghantui para ahli matematika selama berabad-abad. Namanya prima kembar. Ini adalah pasangan bilangan prima yang selisihnya cuma 2 angka. Contohnya kayak 3 dan 5, 5 dan 7, atau 11 dan 13. Mereka ini selalu berpasangan dengan jarak yang dekat banget. Masalahnya begini, semakin besar angka yang kita jelajahi, pasangan prima kembar ini makin jarang muncul. Tapi anehnya, mereka nggak pernah benar-benar hilang dari radar. Para ahli bahkan berhasil nemuin pasangan prima kembar dengan jutaan digit. Nah, pertanyaan terbesarnya, apakah jumlah prima kembar ini nggak terhingga kayak bilangan prima biasa? Sampai detik ini, belum ada satupun orang yang bisa ngebuktiinnya secara mutlak. Intuisi bilang iya, tapi bukti matematisnya belum ketemu. Bayangin aja, polanya sesimpel itu buat dijelasin, tapi susahnya minta ampun buat dibuktiin. Fakta ketujuh nih, ngebahas obsesi manusia sama hal-hal yang raksasa. Perburuan bilangan prima terbesar itu ternyata udah jadi semacam kompetisi global. Rekor terbarunya baru aja pecah di Oktober 2024 sama Luke Juran. Angkanya adalah 2,136,279,084 lalu dikurangi 1. Gila nggak tuh? Angka ini ditemuin lewat proyek komputasi gotong royong yang namanya GAMES. Kalau kamu iseng pengen nulis angka ini secara utuh, kalau bakal nulis lebih dari 41 juta digit angka. Bahkan, kalau mau di-print pakai kertas A4 standar, kamu bakal butuh sekitar 11.000 lembar kertas. Kelihatannya emang kayak cuma cari rekor doang, tapi proses ini sebenarnya ngebantu banget dorong perkembangan teknologi hardware dan algoritma komputer kita ke level yang jauh lebih canggih. Kamu nyadar nggak sih, kenapa rekor bilangan prima yang gede-gede itu formatnya selalu 2 pangkat sesuatu dikurangi 1? Nah, ini ngebawa kita ke fakta ke-8, yaitu keajaiban prima Mersenne. Bilangan prima yang punya format ini dinamain dari biarawan Prancis abad ke-17, Marin Mersenne. Contoh simpelnya, kalau n-nya 3, rumusnya jadi 2 pangkat 3 dikurangi 1. Yang hasilnya 7, yang mana adalah bilangan prima. Emang sih rumus ini nggak selalu berhasil, tapi rahasianya ada di sebuah tes yang namanya tes primality Lucas-Lehmer. Tes ini tuh jauh-jauh lebih efisien buat ngecek bilangan Mersenne dibanding bilangan biasa. Makanya rumus ini ibarat peta harta karun yang ngasih jalan pintas dan mempersempit area pencarian buat para pemburu bilangan prima raksasa. Fakta ke-9 ini berawal dari kebosanan. Dulu, sebaran bilangan prima itu diyakini benar-benar acak, nggak ada polanya sama sekali. Sampai di tahun 1963, ada matematikawan bernama Stanislav Ulam. Waktu itu dia lagi bosen banget pas ikut sebuah rapat. Dia mulai iseng nyoret-nyoret kertas, nulis angka ngebentuk spiral. Angka 1 di tengah, 2 di kanannya, 3 di atasnya, melingkar terus keluar. Terus dari keisengan yang sama, dia lingkarin semua bilangan prima yang ada di coret-coretannya itu. Dan ternyata hasilnya bikin merinding. Dari spiral angka tadi, bilangan prima itu ngebentuk garis-garis diagonal yang kelihatan jelas banget. Fenomena ini sekarang dikenal sebagai spiral Ulam. Penemuan iseng ini langsung patahin anggapan kalau bilangan prima itu sepenuhnya acak. Meskipun sampai sekarang para ilmuwan masih mikir keras kenapa pola ini bisa muncul, penemuan ini nyeratin kalau ada sebuah struktur tersembunyi yang ngatur letak angka-angka ini di alam semesta. Sebuah misteri desain yang belum tuntas kita pecahin. Dan akhirnya kita sampai di fakta ke-10, puncak dari segala misteri matematika. Saking pentingnya masalah ini, Institut Matematika terkemuka bernama Clay Mathematics Institute sampai bikin sayembara berhadiah $1 juta buat siapa aja yang bisa mecahinnya. Nama misteri raksasa ini adalah hipotesis Riemann. Dilempar pertama kali ke publik tahun 1859 sama Bernard Riemann, intinya gini, tanpa harus masuk ke rumus fungsinya yang super ribet. Kalau hipotesis ini terbukti benar, manusia bakal punya semacam peta sakti buat nebak posisi semua bilangan prima dengan sangat presisi. Selama lebih dari 160 tahun, otak-otak paling cemerlang di muka bumi ini udah nyoba ngebuktiinnya. Dan gagal. Hipotesis ini benar-benar jadi cawan sucinya dunia matematika, sebuah teka-teki pamungkas yang menjanjikan pemahaman lebih dalam tentang fondasi realitas kita.
Nah, dari semua bahasan kita tadi, mulai dari serangga yang pakai matematika buat bertahan hidup, gembok digital yang lindungin data kita sehari-hari, sampai sayembara miliaran rupiah yang ngebikin frustrasi para jenius, sekarang kita sadar kan, bilangan prima itu jauh dari sekadar hafalan membosankan di papan tulis kelas. Mereka itu benang tak terlihat yang ngerajut alam semesta, teknologi, dan bahkan misteri-misteri terdalam dalam sains. Sekarang, gantian, aku yang nanya. Dari 10 fakta yang udah kita bahas barusan, mana nih yang paling bikin kamu kaget? Apa strategi pintarnya para sikada? Atau malah fakta kalau keamanan internetmu dijaga ketat sama matematika kono? Yuk, kasih tahu kami di kolom komentar di bawah.